Ini beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya yang namanya waktu makan sahur adalah pendapat terkuat 1/6 malam terakhir. Ini waktu pendapat ya terkuat ya. Dan berarti konsekuensinya kalau ada orang ya, biasanya kan ada nih, itu makan sahurnya di tengah malam ya. Jadi begadang sampai jam 1, jam 2, kemudian makan yang banyak, tidur. Kenapa? Karena nanti berat bangun sholat subuh lagi. Ya susah bangun sahur. Jadi dia sahurnya dikodok ya, begadang sampai jam 2, jam 3, makan yang banyak. Kemudian nanti nggak bangun sahur. Bahkan nggak bangun subuh gitu ya. Ada yang seperti ini. Jadi ini tidak terhitung makan sahur dan tidak mendapatkan keutamaan makan sahur. Bahkan terlewat waktu-waktu istighfar, waktu sahur ya. Karena salah satu sunnah istighfar yang saya pun lupa, bahkan yang kita lupakan, yaitu beristighfar ketika di waktu sahur. Ini salah satu sunnahnya ya, sunnah ketika sahur sebagaimana kisah Nabi Yusuf ya. Beliau berkata kepada saudaranya yang setelah melakukan tipu daya kepada beliau, "Astaghfirullaka Rabbi." Ya, katanya Nabi Yusuf, "Saya akan meminta ampunkan kalian." Nah, para ulama menjelaskan ini Nabi Yusuf mengatakan sofa, nanti itu maksudnya beliau akan ampunkan tengah malam nanti ketika di waktu sahur. Itu penjelasan dari ulama tentang salah satu sunnahnya. Jadi nggak dapat. Dan ini juga jadi penjelasan ya, peringatan bagi kita semua, karena ada orang yang di bulan Ramadan gitu ya, ini malah waktunya dihabiskan malamnya untuk main-main. Jadi malam di bulan Ramadan, malam-malamnya itu main-main, begadang, main-main, ada yang main game, ada yang nonton film, ada yang ini malam-malam begadang sampai jam 2, sampai jam 3. Jadi malam-malamnya begadang. Ya, kemudian karena begadangnya malam itu mereka mengatakan sahurnya jam 2, jam 3 mereka makan yang banyak. Nah kemudian subuhnya kelolosan, sahurnya juga kelolosan, kemudian seharian itu kerjaannya tidur saja. Tidur, nanti bangun ya zuhur atau asar, ya, kemudian berbuka, malamnya begadang lagi. Dan begitu seterusnya. Ya, ada yang seperti ini ya, saya dapat sebagian orang ya, keluhannya seperti ini. Ini tidak benar ya, tidak benar. Dia terluput dari berbagai banyak keutamaan di bulan Ramadan. Nah, kemudian juga kalau secara kesehatan ini justru lebih bagus. Tadi saya bacakan hadisnya, karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asra'un nasi iftaran wa abta'uhum sahuran. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu yang paling cepat berbuka dan paling lambat makan sahur ya. Jadi ini secara kesehatan sesuai. Jadi mempersempit waktu kosong perut. 14 jam sudah cukup ya, jadi bukanya cepat dan sahurnya diperlambat, jadi makin sempit ya. Bukan tadi ya makan sahur jam 2 malah, kemudian sahur bukanya juga ditunda-tunda ya karena menunjukkan dia semakin kuat, enggak. Ini justru dipercepat ya, diperpendek. Kemudian juga ini ada yang cukup penting juga terkait dengan catatan waktu imsak ya. Di negeri kita terkenal ya namanya waktu imsak, bahkan ditulis di jadwal sholat ya, ada imsak, subuh, syuruk. Ini ada jadwalnya dan terkenal di negeri kita. Keyakinan dari sebagian kita, kalau sudah masuk waktu imsak, berhenti makan dan minum. Katanya sebagai bentuk kehati-hatian. Dan biasanya waktu imsak ini di jadwal itu 10-15 menit sebelum azan. Nah ini ada catatan kenapa? Karena praktek atau sangkaan yang dikira oleh sebagian masyarakat kita ini justru berbalik. Bisa kita katakan berbalik 180 derajat dengan praktek dari Rasulullah SAW. Ya tadi kita bacakan hadisnya, justru Rasulullah SAW itu makannya itu menjelang subuh. Jadi kan tadi ditanya ya, kam kana bainal azani wa sahur. Berapa jarak makan sahurnya Rasulullah SAW dengan azan? Dijawab adalah qadru khamsina ayah, selama 50 bacaan ayat Al-Quran, kurang lebih 15 menit. Jadi jarak makan sahur beliau dengan azan ini 15 menit. Justru praktek beliau ini sallallahu alaihi wasallam sunnahnya mendekati waktu imsak yang disangka kaum muslimin tidak boleh makan minum, justru beliau makannya deket-deket di waktu itu. Ya, kemudian juga poin yang kedua terhadap catatan waktu imsak ini, katanya setelah waktu imsak, ya imsak gitu ya, sesuai jadwal ini berhenti makan dan minum untuk jaga-jaga. Padahal ini jelas dalam Al-Quran waktu imsak yang benar yang sesungguhnya adalah azan subuh. Ya, sebagaimana firman Allah, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Ya, makan dan minumlah kalian sampai jelas benang
putih dan benang hitam yaitu terbitnya fajar. Jadi ini ada dua catatan terhadap waktu imsak. Ringkasannya, yang pertama ini menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Justru beliau makan sahur menjelang waktu-waktu imsak ini, ya 15 menit. Yang kedua, imsak yang benar adalah ketika azan subuh. Ya, ini catatan terhadap waktu imsak.